tingkat kesembuhannya itu tidak ada yang sama, tergantung penyakitnya seperti apa, berapa parahnya, terus habis gitu tergantung berapa rutin dia. Nggak cuma tetes Pak, minum Satsuki, di rumah spray, di sini ditetes. Kalau luar kota, luar pulau bagaimana, bisa tetes sendiri. Nah, contoh Bapak kalau mau lihat boleh sini Pak ya. Kalau yang ini sudah putih semua, tidak ada hitamnya ya, terus goyang terus ya, gerak terus ya. Kalau yang ini di tengah-tengah itu tidak ada hitamnya, tapi ya, jadi putihnya yang putih, yang hitam besar itu, jadi tidak ada yang hitam kecil yang di tengah itu. Ya biasanya kan di tengah ada hitam lagi kecil kan. Nah, cuman ini sudah mulai kelihatan sinar ya. Nah, Pak Nari awal-awal tidak lihat sama sekali Pak. Ya, nah ini Bu Nasib. Nah ini kasusnya ablasio retina. Kalau ini kan glukoma. Bu Nasib, ya ada dua, ya samping. Nah Bu Nasib itu sama, di awal mula ke sini juga total nggak lihat Pak. Ada di YouTube judulnya ablasio retina Pak. YouTube-nya Mas Selim. Saya suruh ibu lihat apa? Cuman sinar putih gitu ya. Di mana lampunya? Tunjuknya di atas, padahal lampunya agak ke tengah sana. Nah, terus ibu ya. Saya tanganin pertama sudah bagus, saya datang ketiga itu bisa buka pintu mobil sendiri tanpa diraba. Jadi maju langsung dibuka. Saya juga kaget tuh. Terus ini datang yang enggak tahu sudah berapa puluh ini. Sudah enggak ngitung. Makanya sudah ada saya ingat datang ke 16 itu bisa apa Bu? 16 itu apa? Lihat TV ya? Iya. Datang ke 16 lihat TV, Pak. Oh, sudah lihat. Ya, kabur-kabur itu kelihatan. Tadinya kan ya, tadinya enggak kelihatan sama sekali. Datang ke 21 lihat jam dinding sudah bisa. Terus sekarang bisa masak, Pak. Walaupun cuma telur katanya. Dua-duanya tak total karena ablasio retina. Satu kenanya tahun berapa Ibu? Pertama tahun 2017. 2017. Itu yang kanan Bu ya? Yang kanan 2017, yang kiri 2019. 2 tahun aja Pak, ngikut 2 satunya. Tahun jaraknya nggak lama. Jadi kalau saya ada orang telepon ya, saya bilang glukoma, ablasio, katarak, minus itu pasti dua-duanya. Tinggal nunggu waktu aja. Jangan meden-medeni Master lu. Jangan meden-medeni. Nah, ini pasiennya sendiri yang ngalami gitu loh. Nah, contoh kita tanya Ibu ini. Yang kena yang kiri dulu ya, betul ya? Karena yang kiri udah rusak gitu ya. Ablasio itu. Tahun berapa? Glukoma, sorry. Tahun berapa? 2015. Terus yang kanan kenanya tahun berapa? Malah berapa minggu malan? Duh. Nyusul satunya. Iya, hanya hitungan minggu. Malah ini yang tercepat. Setahu saya 2 tahun, 4 tahun baru nyusul satunya. Nah itu loh. Nah, kayak adiknya Bapak juga itu, kanan kiri itu. Iya, yang kiri kok itu nggak bisa baca. Nah, nah saya tanya lagi ya. Pak, yang glukoma ini Pak, itu yang kena mana duluan Pak? Yang kanan. Kanan. Yang kanan tahun berapa Pak kenanya? Barusan aja 1 bulan. 1 bulan yang lalu. Terus kok sekarang kirinya ngikut? Kirinya ngikut nih. Cuman sebulan? Enggak sampai. Iya, glukoma. Enggak nyampe sebulan tuh, iya toh. Cuma sudah ini BM-nya sudah agak tinggi. Berapa Pak waktu itu diukur Pak? Kalau Bapak masih ingat? BM-nya sudah tinggi 26 ya. 26. Terus yang satu. kanan ini tinggi, yang kanan 50. Oh, yang kanan sampai 50 ya. Iya, yang kanan bisa melihat. Yang ini sekarang kabur Pak. Yang ini masih bisa melihat Bu. Bisa. Iya, yang kanan ini yang dekat tapi agak sulit. Kenanya kemungkinan sudah lama Pak, cuman Bapak baru merasakan sekarang. Kenapa? Begitu datang ke sini, saya periksa sudah hijau Pak. Iya.
Berarti sudah lama sebenarnya kenanya itu. Sebenarnya udah lama. Iya, cuman Nggak terasa. nggak dirasakan. Iya. Penting kau bisa lihat. Misalnya ganti kacamata itu waktu itu. Oh, Kacamatanya. gonta-ganti kacamata dipikir minus itu Pak ya. Iya. Malahan waktu pertama kali ke sini saya periksa itu hijau Pak. Terus saya Oh, dipikir plus ya Pak ya. Iya, naiknya Nah. cepat gitu. Terusnya ganti-ganti. Ini. Jadi kasusnya ini mata minus. Mas Dimas, kalau ibunya blasio. Kalau bapaknya ini katarak. Ini glukoma. Nah, itu mana minus 10 ini. Kalau Pak Karsono ini mata merah terus. Iya. Ketemu saya itu nggak sengaja Pak. Waktu saya bikin nganterin anak saya bikin SIM. Terus kan saya nunggu. Nah, Pak Karsono ini jasa ini Pak. Oh iya. Heeh. Ada di sana. Terus minta kartu nama. Ada 4 orang Pak. Yang datang cuma Pak Karsono. Sudah lama, sudah setahun lebih Pak kesini Pak. Nah, 2 tahunan ya. Ya, 2 tahunan. Matanya merah. Merah terus. Nah, terus gak cuma mata Pak, lambung juga Pak. Lambung, Sinusitis juga lebih dari 40 tahun. Sidang masih Pak? Nah, Sudah, sidang nggak ya? Sudah lambung sudah sembuh, bisa minum kopi sekarang. Alhamdulillah ya. Tadinya minum kopi langsung. Enggak. terus sinusitisnya juga lebih dari 40 tahun. 2 tahun Pak. Ah, Mulai tahun 80. kena lambung. Ya, sekarang udah bagus. Tapi ya walaupun tetap sudah sembuh, biasanya seperti Pak Halim yang tahu itu mereka nggak mau berhenti Pak. Ya, lebih baik mencegah daripada mengobati lagi. Iya. Ya, intinya seperti itu. Kan nol lagi kalau mau praktek itu. Tapi Pak, dari 40.000 pasien Master Lim, ya 40.000 lebih, yang datang ke sini rutin Pak ya, seperti Pak Karsono, Pak Halim, terus ini Bu Nasib ya, itu kayak Duti, itu udah ada 10 orang Pak. Dari 40.000 ya Pak ya, udah ada 10 orang. Ya. Jadi cuman itu aja, yang rutin itu Duti, Bu Nasib ini, Pak Karsono, Pak Halim, ya. Itu yang lainnya kadang datang kadang enggak ya. Jadi ya kalau Mas Lim sih nggak mungkin diteleponi ya. Kalau mau datang malah justru kebalikan, pasien harus telepon dulu ya. Wong namanya nggak buka praktek ya. Nah kalau seperti ini Pak, yang istilahnya saya biarkan aja, sudah Mas Lim pensiun, udah istilahnya sudah nggak buka praktek. Nah, kira-kira nasibnya orang-orang yang minta tolong Mas Lim gini, sudah Mas Lim nggak mau nolong gimana? Gimana Pak? Frustasi Pak. Ya. Nah. Kalau yang medis bisa sih nggak masalah. Kalau saya kan juga nggak bisa medis mas. Nah. Buka tangan itu gimana? Nggak cuma ibu Bu, di luar ini ada satu lagi, ini juga ibaratnya sudah selain mau berobat juga ibaratnya medis nggak bisa, juga nggak ada biaya. Terus bagaimana? Mau berobat kemana lagi? Betul ya Cik? Betul ya? Iya kan? Jadi medis sudah angkat tangan dengan kondisi mata seperti ini, terus nggak ada biaya, terus mau berobat kemana kalau nggak ke Mas Lim? Betul? Nah, kalau di sini kan nggak boleh bayar, ya. Nah itu loh, ibu ini ke sini cuman minum selesai, ya 20.000-nya itu dimasukkan ke kotak itu, yang digunakan untuk saya gunakan untuk yayasan, selesai pulang. Dari pertama kali datang sampai sekarang yang keberapa ini? Masih ingat gak? 8. Pernah nggak bawa airnya, bawa spraynya pulang? Enggak. Tadi kan nggak boleh bayar sama sekali, ya kan? Ya sudah, intinya itu Pak. Tapi Mas Lim ikhlas Pak. Jadi bukan kayak jualan obat ya, perlu dibedakan itu.
Ya, justru ibu ini mulai kelihatan sinar, itu senang saya. Siapa sih saya tuh? Kok bisa hitungannya Iya. buta yang medis sudah angkat tangan, bahkan profesor yang istilahnya sekolahnya tinggi-tinggi. Saya lo ndak sekolah, cuman kasih Tuhan kemampuan. Makanya saya berikan secara cuma-cuma juga. Iya. Intinya seperti itu. Kayak Bu Nasib ini, dia bisa bayar Pak, Iya. sanggup bayar. Tapi kenyataannya medis nggak bisa, terus mau apa? Iya. Ya, bukan nggak ada uang, ada. Tapi kalau medis angkat tangan gimana? Adiknya bapak sendiri, Iya. tentunya sudah dibawa kemana Pak? Di sepanjang, Pak. Berapa rumah sakit Pak? Dua ini. Dua. Satunya sekali, satunya Ah. rujukan itu. Semua bilang apa Pak? Kalau operasi nggak menjamin gitu. Sama. Kalau operasi nggak menjamin. Katanya kalau operasi gimana? Nggak menjamin. Ini boleh buka mata. Yang berempat ini belum, yang berdua ini belum ya. Di luar boleh, ini boleh. Operasi nggak menjamin Pak ya. Iya katanya gitu. Kapan Bapak rencana kemarin dibilangi mau operasi nggak menjamin tuh? Nggak, saya kan tanya, masih pengobatan tetes saya. Kalau operasi gimana? Gitu. Tidak menjamin juga. Yang penting sebelah kiri dijaga diabetesnya. Ini kan masih bisa melihat. Ya dijaga. Itu untung Bapak cepat ketemu Mas Lim. Kalau nggak lama kelamaan redup Pak, hilang. Iya. Yang kanan ini ya. Yang Ikut semua Pak, dua-duanya. Duanya. Gitu ya. Kayak saya gini ini Pak. Bu Nasib kayak ibunya yang di luar itu dua-duanya. Yang kanan ini nanti lama-lama juga bisa ini. Dua-duanya diperbaiki kan, ditetes dua-duanya Pak. Nah sekarang terbukti gini, Bapak ini datang yang keberapa? Ketiga ini. Nah datang kedua bagaimana? Saya sudah bisa mulai, kapan ini baca WA itu nggak bisa. Bisa. Bisa cuman ya masih pelan-pelan ada muncul hurufnya loh. Kapan itu sudah hilang. Nah, Iya. ya kan? Berarti ada perubahan. Berarti kan lebih baik, baru 2 kali, ini datang yang ketiga, ya kan? Iya. Nah, seperti itu Pak. Tapi nanti jangan enak dikit berhenti Pak. Iya. Takutnya kasusnya podo kayak 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 Citra sama kayak satunya lagi yang ada rekam medisnya itu Berhenti, Pak. berhenti 1,5 tahun kemudian kabur lagi baru datang lagi loh. Iya kan? Belum 100% sembuhnya, masih 95%. Ya kan? Oke, diminum lagi Pak, yang berempat ini. Itu diminum lagi. Glukoma. Iya, matanya udah putih semua satunya malah nggak ada hitamnya, bening gitu. Tengah-tengah ini. Agak ke sana. Aku tak samping dari samping, kamu agak ke belakang Pak. Oke, nantinya. Oke. Ya, tisunya dibawa dulu, dilap dulu tisu ya. Minta ya Bu. Kelihatannya sudah berakhir. Agak munduran dikit Pak. Kemarin atas kok sudah nggak mau. Nah, untung ini siapa? Kakaknya Mas. Nah, untung belum dioperasi. Iya kan? Makanya cepet. Kalau sudah dioperasi kayak Bu Nasib ini malah nggak kelihatan. Ya Bu ya, Bu ini Iya. sempat dioperasi kataraknya Bu ya. Katarannya. Betul Pak. Betul dioperasi. Kenapa? Nah, lensa buatannya itu kok ada listnya hitam gitu loh. Apa listnya putih terus hitamnya tuh kecil gitu. Ini nggak sama. Karena kan namanya bikinan manusia, beda sama yang ori dari Tuhan kan. Nah, makanya kebanyakan pasien kalau ke sini belum dioperasi itu cepat
Kayak contoh adiknya bapak itu sama kakaknya ini, bapak ini ya cepet. Cepat. Hitungan cuma berapa kali, ini ketiga ya, baru tiga kali langsung ada perubahan. Kedua aja sudah, pertama aja langsung ada perubahan, betul Mbak ya? Iya. Pertama sudah ada, kedua lebih baik, makanya datang yang ketiga ya. Iya. Kalau yang di ujung itu minus 10. Nah, ya kan? Untung kamu juga belum dilasik ya. Siap Mas. Belum. Habis dilasik kabur lagi, tapi tenang aja, kalau yang sudah habis lasik kabur lagi masih ada Mas Lim. Selama Mas Lim masih ada, masih bisa dibetulin. Siap. Ya. Oke. Kenapa? Kebanyakan kalau sudah operasi katarak, operasi lasik, ya sudah seumur hidup akan menerima akibatnya sudah. Ya. Apakah operasi katarak itu permanen? Bisa sampai seumur hidup. Terus ini, kalau ada yang bilang permanen, kawan sama saya kalau berani. Dia ngasih motor, saya ngasih mobil. Enak kan? Tidak akan bisa permanen. Apakah setelah operasi katarak itu bisa kabur lagi? Sangat bisa. Nah, terus pertanyaannya, kalau yang minus bagaimana? Apakah setelah lasik bisa permanen? Ayo. Sama. Sana taruhan motor, saya kasih mobil. Kalau ada yang berani bilang lasik itu permanen, sama saya ditunggu aja. Pasienmu aja yang kamu lasik, saya tunggu. Kalau sampai 10 tahun nggak minus lagi, mobil saya ambil. Tapi kalau minus lagi, motormu aja bawa sini. Itu aja. Ya. Nggak ada yang namanya lasik permanen, itu nggak ada. Ya. Sekarang pernah nggak dengar ada tenaga medis yang dilasik? Nggak ada. Ayo. Iya benar. Jarang dibiarkan pakai kacamata malah. Dokter ya kacamata. Ini Iya yang betul. bilang bukan saya loh ini. Orang halayak yang istilahnya yang sering ke rumah sakit. Rumah nih. sakit. Ya. Mungkin waktu itu ibu, andai kata waktu itu masih bisa melihat, yang resa ibu mungkin pakai kacamata juga. Akhirnya ibu enggak, waktu itu enggak bisa melihat apa-apa kayaknya bu ya. Iya, nggak kelihatan. Nah itu. Termasuk yang ngelasik pun ya, kemungkinan besar ya pakai kacamata. Karena perlu ketelitian gitu. Ya. Nah itu. Jadi bukannya saya itu nakut-nakutin, bukan apa. Tapi memang kenyataannya seperti ini. Nah, masyarakat ini buta akan kesehatan, buta akan hukum. Ya. Nggak ngerti orang akan kesehatan, nggak ngerti disuruh operasi, joy. Nggak tanya dulu. Ya, kalau dioperasi ini nanti hasilnya bagaimana? Betul ya? Nah, kayak bapak ini untung tanya, ya 50-50 lah. Kalau 50-50 ya dikembalikan lagi ke pasien. Nah, sudah bayar, andai kata pakai BPJS pun nanti resikonya ditanggung pasien. Contoh Bu Nasib ini, boleh buka mata Bu? Nah, Bu Nasib ini awalnya ablasi retina, cuma dibilang Bu ada kataraknya. Diambil ya Bu ya? Iya, menurut saya. Sebelum operasi retinanya, kataraknya Padahal waktu diambil. ablasi itu masih bisa melihat. Masih yang kiri. Waktu itu diambil malah nggak kelihatan. Ini kalau seperti ini salah siapa? Nah, bahkan kemarin yang ibu-ibu yang katanya matanya mau dicungkil, mau dilepas, kan glukoma kan? Nah, itu anaknya polisi anaknya. Ya. Nah, ada di YouTube saya, glukoma kok mata mau dilepas. Ya. Kalau seperti itu apa bukan malpraktek sebenarnya, iya, betul nggak? Betul. Glukoma kok mata dilepas. Nih, orang mau melihat matanya kok malah dicomblong lah kayak toh. Ya, itu. Yang justru yang seperti ini yang notabene nolong, lah kok malah masih aja namanya netizen lambe-lambenya pedas sekali katanya yang orang Rio itu. Ya. Nah, ya nggak apa-apa. Namanya netizen kan berhak ngomong, tapi hati-hati sama omonganmu, mulutmu harimaumu. Ya. Kalau suatu saat kecakup, jangan nyalakan saya. Ya. Yang di sini yang berobat siapa? Ini angkatan laut, Pak. Betul ya Mas Nima ya? Iya, betul. Nah, angkatan laut, ada polisi, aparat, satpol PP, orang kelurahan dan sebagainya. Sekarang saya tanya, Mas Rim ini nolong apa buka praktek itu aja sih?
Bapak Ibu yang ada di sini boleh jawab sendiri. Ya. Nolong. Antri nolong apa buka praktek? Ya nolong Mas. Ya. Nah, datang ke Master Lim, ya, bayar apa enggak? Enggak. Ada. Ya, nggak ada yang dibayar kan? Enggak ada. Kecuali yang dibawa pulang, betul. Betul. Nah kalau bawa pulang nggak diganti ya saya bilang suruh bawa pickup aja. Ya. Oh iya diusungi semua Satsukinya iya. Yang kemarin ibu itu pinter dia. Wah tak usungi aja, spraynya tak jupuk kabeh. Ya. Kenapa dia nggak kuat ngangkat duluan? Spray gampang. Ya kan cuman kecil gini tak jupuk kabeh katanya gitu kalau nggak boleh bayar. Nah itu loh. Makanya ada juga yang pertanyaan konyol nih. Ya. Ini kata atasnya. Iya. Pertanyaan konyol yang di FB itu tanya gini tuh, ini nggak boleh bayar tapi kok ada harganya? Saya bahas ini. Ya memang, itu kan cuma menghujat aja gitu loh. Ini kan salah satu kelompok yang menghujat gitu. Ya, saya bilang, nah orang waras ya itu tahu kalau namanya dibawa ya otomatis diganti. Iya kan? Nggak usah cukingnya pulang di pabrik. Nah kalau kamu minum ke sini oke lah, kamu nggak punya uang sama sekali, cuman minum 1 botol, tak kasih. Ya. Bahkan dulu sebelum 1 Desember 2019 ya, pasien itu saat minumnya pun kita kasih. Pak Halim itu sempat ngalami, ya Pak Halim kan Mei 2019 sempat ngalami 4 bulan itu, 4 bulan, 7 bulan itu airnya pun kita kasih. Tapi berhubung adanya keberatan dari distributor dan agen Satsuki, maka 1 Desember 2019 yang berobat ke Master Lim tak suruh bawa sendiri, cari di apotek atau salon kecantikan atau toko kosmetik terdekat. Ke sini diobatin, pulang kalau nggak apa-apa ya tinggal pulang. Ya. Nah, makanya 1 Desember 2019 kita samakan. Ya mereka ngasih 20.000. Itu pun saya sumbangkan atau nanti saya akan bikinkan yayasan seperti itu ya untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi anak terlantar dan yatim piatu. Jadi bagi orang yang cuma minum 1 botol diobatin selesai pulang nggak bayar, mereka akan masukkan ke sini 20.000. Ya. Kalau yang tergerak hatinya juga mau ikut supaya yayasan ini segera berdiri, mereka dengan kerelaan hati masukkan ke sini kotak yang warna coklat. Itu orang itu sendiri. Nah, berarti yang pink ini itu yang dari saya supaya segera terwujud itu. Nah, seperti itu. Kotak ini baru ada baru tahun ini. Jadi bukan sukarela ya. Jadi kalau ada yang tanya, loh, buktinya ini nggak boleh bayar tapi sukarela. Bukan sukarela, Pak. Ya, bukan. Nah, terbukti Bapak sudah ke sini berapa kali? 3. Bayar nggak? Enggak kan nganterin adiknya ya. Ibaratnya nggak ada bayar-bayaran ya, kecuali yang dibawa pulang sendiri kan. Bapak beli di apotek pun ya hitungannya sama. Malah di sini Pak, kalau Bapak belinya 1 dus, sudah pengobatannya gratis, malah dapat ekstra 4 dus, 4 botol. Kenapa? 1 botolnya kan 20.000. 1 dus isi 24 kan 480 harusnya. Jadi cuma 400. Betul. Di apotek sama salon tidak ada dususan Pak. Mereka cuma eceran. Paling banyak 12 botol. Nah, jadi sudah pengobatannya gratis, dapat imbul lagi kalau andai kata. Iya. Ya, dia seperti itu. Ya, jadi bedanya di situ, ya. Nah, jadi kalau nanti ya ada yang bilang loh itu kan ada kotaknya berarti sukarela kayak yang lain-lain gitu Pak. Bukan sukarela. Judulnya nggak boleh bayar ya nggak boleh bayar seperti ini kan. Judulnya aja pengobatan nggak boleh bayar ya. Untuk mata, telinga, jadi nggak cuma untuk mata, termasuk hidung, sinusitis, perasaan yang di ujung. Ya.
Buktinya ada hasilnya. Lambungnya baik, sinusnya sembuh, matanya juga baik. Ya, jadi seperti itu. Oke, yang berempat ini sudah boleh buka mata. Yang di luar juga ya. Dilap isi dulu. Oke, dihabiskan dulu satsukinya. Tetes sekali lagi. Nah, kalau cuma mata minus, katarak, itu gampang loh. Yang kasusnya medis sudah angkat tangan aja, glaukoma, blasio itu aja bisa ya Pak? Iya, Pak. Nah, tapi kan banyak yang nggak percaya. Masa? Kan dibilang kalau minus itu matanya lonjong Mbak. Menurut itu apa? Pemeriksaannya itu matanya lonjong. Masa mata lonjong bisa kembali lagi bulat? Iya, saya pernah diukur pakai penggaris itu Mas. Kok diapa? Iya, matanya melebar semua. Bisa begini lah Mbak kacamata saya nanti saya bilang gitu. Ya, kamu kan minus 10, jadi lebarnya tambah lebar. Ukur tahun aja lah malah. Nah, mana? Terus bilang apa dokternya? Saya nggak percaya dok. Nggak percaya? Ya sudah kalau nggak percaya jangan ke saya, cari optik aja lagi. Gitu, terus gitu. Kapan tuh kamu periksa? Waktu saya kuliah, saya kan memang aktivis. Aktivis, tadi Masa raja ngeyel gitu ya. masa begitu? Teorinya dari mana gitu ya? Saya takut-takut di mana-mana. Dokternya sepuh. Sudah dok saya cari optik.